InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita masih di dalam kitab tentang Zikrul Maut wa ma ba'dahu, ya, kitab yang menjelaskan tentang mengingat mati dan perkara setelahnya pada fasal Bayanu Sakaratil Mauti wal i'tibaru bil janaizi wa ziyaratil kubur. Ya, perkara yang menjelaskan tentang sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah, tuan-tuan imam, seluruh EJK pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk musibah dan juga wabak, dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah dengan kesihatan dan kekuatan agar kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Syukur alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di dalam majlis ta'lim ini. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita masih di dalam kitab tentang Zikrul Maut wa ma ba'dahu, ya, kitab yang menjelaskan tentang mengingat mati dan perkara setelahnya pada fasal Bayanu Sakaratil Mauti wal i'tibaru bil janaizi wa ziyaratil kubur. Ya, perkara yang menjelaskan tentang sakaratul maut dan pengajaran yang boleh diambil dari jenazah dan ziarah kubur. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala wa khususan ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu sakratil maut wal i'tibaru bil janaizi wa ziyaratil qubur. Fasal yang menjelaskan tentang sakaratul maut dan pelajaran i'tibar yang boleh diambil dari jenazah dan ziarah kubur. Ketahuilah, sesungguhnya jika di hadapan seseorang hamba tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan dan tidak ada siksaan selain sakaratul maut, selain sakaratul maut, nescaya itu sudah cukup membuat hidupnya tidak nyaman, kegembiraannya jadi hilang, lupa dan lalai akan jauh dari dirinya secara pasti. Maksudnya apa? Ingatlah, kalau di hadapan kita ini tidak ada yang paling susah selain sakaratul maut. Tidak ada. Yang kita tahu depan kita ni akan berlakunya sakaratul maut, nescaya cukup membuat hidup kita tidak akan merasa nyaman, tentram, dan kita tidak akan sentiasa merasa gembira. Kegembiraan itu akan hilang. Kita lupa dan lalai akan jauh, sifat lupa dan lalai akan jauh dari diri kita secara pasti. Ini kalau pandangan kita ke depannya ke situ. Maksudnya kalau pandangan kita hanya kita mengingat bahawa kita akan menghadapi mati dan kita akan merasakan sakaratul maut. Itulah kesusahan yang akan kita hadapi nanti. Makanya dengan mengingat sakaratul maut yang akan berlaku nanti akan menyebabkan kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Maksudnya tidak akan merasa hidup ini aman. Kita akan sentiasa merasa berhati-hati, dan tidak akan lupa dan lalai dari tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Dengan arti ia akan selalu memikirkan dan semakin besar persiapannya menghadapi mati. Ini. Makanya kita disuruh oleh Nabi SAW, akthiru min zikril maut. Ini yang telah dijelaskan oleh Nabi pada bab-bab awal bab ini, supaya kita ini memperbanyakkan dari mengingat mati. Kerana apa? Kerana mengingat mati dari perkara yang dapat memutuskan kenikmatan, kelezatan dunia. Itu boleh menghapus dosa-dosa dan membuat zuhud di dunia. Ini. Jadi kalau kita sentiasa mengingat mati, disitulah kita akan sentiasa bersiap-siap untuk menghadapi mati. Dengan apa? Dengan sentiasa mengingat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu juga kita tidak terlalu fokus kepada kehidupan dunia sahaja. Ini pentingnya, kerana apa? Kita wajib memperbanyakkan mengingat mati. Apalagi setiap saat mungkin ia akan dijemput oleh ajal. Kerana ajal tidak menunggu kita. Pasti ajal itu akan tiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, walikulli ummatin ajal, dan itu tetap bagi setiap umat ajal, tempoh, ada batas waktunya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
maka ketika telah datang ajal mereka, maka tidak boleh ditunda waktunya dan tidak boleh dipercepat. Jadi itulah kenapa Nabi pesan kepada kita supaya kita memperbanyak ingat mati, supaya kita semakin besar persiapannya menghadapi mati. Sebagaimana ungkapan sebahagian ulama ahli hikmah, kama qala ba'dul hukama, karbun biyadi siwaka la tadri mata yaghshaka. Kematian berada di tangan selainmu. Jadi kematian itu bukan di tangan kita. Engkau tidak tahu bila kematian akan menjemputmu. Kita tahu bahawa tangan itu di bawah kekuasaan Allah, dan hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu bila kita mati. Makanya buatlah persiapan. Banyakkanlah persiapan kita menghadapi mati. Ketahuilah sesungguhnya keranda sudah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Di sana ada pengingat dan peringatan, namun bukan bagi orang-orang yang lupa. Ini keranda pun dah cukup sebagai pengingat dan peringatan bagi kita. Kerana apa? Sesungguhnya melihat keranda tidak akan menambah pada mereka kecuali semakin kerasnya hati. Ini bagi orang yang lalai. Kalau orang yang ingat, ketika melihat keranda sahaja, mereka akan menjadikan ia sebagai ingatan dan peringatan. Melainkan bagi orang yang lupa, kerana apa? Orang-orang yang lupa ini hatinya semakin keras. Hatinya tertutup. Kerana sudah mereka tak merasakan bahawa nanti suatu saat keranda itu adalah kenderaan mereka di akhir hayat mereka nanti. Kerana menduga bahawa mereka selamanya hanya akan melihat keranda orang lain dan tidak merasa bahawa pasti mereka juga akan dipikul dengan keranda-keranda seperti ini. Ini makanya kita ini disunahkan untuk takziah, datang melihat jenazah. Dan disunahkan untuk mengiringi jenazah ke kuburan, kerana Nabi SAW pernah bersabda, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah dengan kematian itu menjadi bimbingan, nasihat, teguran. Kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup, supaya diambil pengajaran, diambil ingatan. Keranda yang kita usung, keranda yang kita pikul itu, pada waktu itu bukan kita yang berada di dalam, tapi nanti suatu saat kita pula yang akan dipikul oleh orang-orang menuju ke dalam, menuju ke tanah perkuburan. Atau mereka sudah merasa akan dimasukkan keranda, tetapi mereka tidak merasa akan cepat-cepat masuk keranda. Mereka tidak berfikir bahawa orang-orang yang dipikul di keranda itu juga menduga seperti yang ia sangka. Ini. Orang-orang yang lalai, mereka tak merasa bahawa yang dipikul itu suatu saat kita juga akan dipikul. Dan dia merasa bahawa orang yang dipikul itu, dia tak merasa, tak menduga, tak punya prasangka bahawa ia pun akan dipikul. Pada suatu saatnya nanti. Namun prasangka mereka adalah salah dan masa mereka hanyalah sebentar lagi. Makanya kita jangan sentiasa lalai. Ini pesan Nabi kepada kita supaya perbanyakkan mati. Ingat mati. Maka seseorang hamba hendaknya tidak melihat keranda kecuali mengira-ngirakan bahawa ialah yang sedang dipikul di atasnya. Kerana tidak lama lagi ia juga akan dipikul di atas keranda. Seperti semua itu sudah cukup baginya,
mungkin besok atau setelah hari esok. Imam Thabit Al-Bunani berkata, kunna nashhadu al-janaiza fala nara illa mutaqanni'an baqiya. Saya melihat dan mengantarkan jenazah, maka saya tidak melihat kecuali dalam keadaan menundukkan kepala dan menangis. Ini ya, kalau orang yang sadar, orang yang ingat, begitulah ya rasa pada diri mereka. Para ulama-ulama terdahulu ya takut atas kematian. Ya, melihat kematian mereka menundukkan kepala dan menangis. Ya. Namun sekarang yang kita lihat apa? Kita tidak melihat orang-orang yang menghadiri jenazah, ya, yang menghadiri tempat kematian, kecuali majoriti mereka tertawa, terbahak-bahak, bermain-main dan tidak berbicara, tidak berkata-kata kecuali tentang warisan mayit dan apa yang ditinggalkan bagi ahli warisnya. Ini sudah terjadi, kita lihat zaman sekarang. Ya, perhatikanlah sekeliling kita ketika kita takziah. Ya, ramai di antara pentakziah ya buat hal masing-masing. Harusnya mengambil iktibar pengajaran apa yang dilihatnya pada hari itu, ya, baik dengan berzikir kepada Allah atau mendoakan jenazah, mudah-mudahan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan atas kematiannya itu sebelum dihantarkan ke alam barzakh. Jadi teman-teman ya, dilihat dan kerabat-kerabat mayit tidak berfikir kecuali tentang cara-cara bagaimana boleh mendapatkan sebahagian harta peninggalan mayat. Ya, salah satu dari mereka tidak memikirkan kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jenazahnya sendiri dan keadaannya saat dipikul nanti di atas keranda. Tidak ada penyebab lupa seperti ini selain kerasnya hati, sebab terlalu banyak kemaksiatan dan dosa-dosa sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada hari akhirat dan hal-hal yang menakutkan yang ada di hadapan kita. Kita hanya bermain-main dan dilalaikan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disadarkan dan dilupakan seperti ini, dari lupa seperti ini. Ya, di antara adab saat menghadiri jenazah adalah berfikir, ingat, bersiap-siap dan berjalan di depannya dalam keadaan tawadu'. Di antara adabnya lagi adalah berbaik sangka terhadap jenazah. Walaupun ia adalah orang yang fasik, ya, tetap kita berbaik sangka kepada orang yang sudah mati walaupun dia ahli maksiat sekalipun. Ya, berburuk sangkalah kepada diri sendiri walaupun zahirnya ia baik. Kerana sesungguhnya akhir hayat sangat mengkhawatirkan dan tidak diketahui bagaimana kenyataannya. Ini yang perlu kita ingat. Ya, janganlah kita melihat keburukan orang. Ya, walaupun zahirnya keburukan itu ada pada orang itu, tetapi lihatlah ya keburukan tentang buruk sangka pada dirinya sendiri walaupun hakikatnya ya tidak melihat keburukan pada dirinya sendiri. Ya, kerana apa? Sesungguhnya akhir hayat kita nanti kita tak tahu ya bagaimana kita akan hadapi, sama ada kita mati dalam keadaan baik maupun mati dalam keadaan yang tidak baik. Ini yang perlu kita khawatirkan. Ya, makanya ya sibukkan diri mencari kelemahan kekurangan diri sendiri. Ya, jangan suka mencari kelemahan orang lain. Ya, walaupun orang itu sudah mati sekalipun. Ya, kerana sesungguhnya akhir hayat kita ini ya sangat-sangat kita khawatirkan. Ya, kita tak tahu. Mungkin sekarang kita baik,
besok ketika akhir hayat kita Allah takdirkan mati dalam keadaan yang buruk. Mungkin mungkin sekarang ini hidup kita dalam keadaan yang tidak baik, mungkin nanti matinya dalam keadaan yang baik. Ya, makanya kita sentiasa beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya, mintalah pada Allah sentiasa. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan akhir yang baik. Ya, adapun ziarah kubur secara umumnya hukumnya adalah sunnah, guna mengingat mati dan mengambil pelajaran dari kejadian kematian. Sesungguhnya mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk ziarah kubur asalnya, tetapi namun setelah itu beliau memberikan izin untuk melakukan atas tujuan, ya, supaya kita umatnya ini mengambil iktibar, pengajaran daripada apa yang telah berlaku bagi yang masih hidup. Sedangkan bagi kaum perempuan, kebaikan ziarah yang mereka lakukan tidak sebanding dengan keburukan yang akan timbul. Makanya bagi perempuan tidak disunahkan untuk ziarah ke kubur, kerana kebaikan yang dilakukan tidak sebanding dengan keburukan yang akan ditimbulkan. Ini perempuan. Ya, makanya kalau perempuan tidak digalakkan untuk ziarah ke kuburan. Ya, sebenarnya bukan hanya ke kuburan, ya, keluar rumah juga sama. Ya, walaupun ada kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan keburukan yang akan ditimbulkan oleh mereka bagi pihak perempuan. Ya, kerana apa? Mereka banyak, ya, mengigau. Maksud mengigau ini ya meratapi di atas pusara. Saat di jalan mereka tidak lepas dari, ya, aurat. Maksudnya aurat ini bukan terbuka anggota badannya sahaja, tapi banyak aurat-auratnya, ya, dan mempertontonkan perhiasan pada orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak ringan hukumnya. Padahal hukum ziarah adalah sunnah, maka bagaimana boleh dosa-dosa ini dimaafkan kerana suatu kesunahan? Ya, tidak boleh dijadikan alasan sunnah sekiranya ada dosa yang akan ditimbulkan. Jadi perkara ini perlu dielakkan. Ya, kalau misalnya mampu untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, itu tidak masalah. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, namun dibolehkan jika perempuan berziarah dengan memakai pakaian yang tidak mencolok mata, ya, tidak menampakkan atau menarikkan perhatian mata lelaki-lelaki lain yang memandang, ya, dengan memakai pakaian-pakaian yang agak, ya, yang jelek, yang buruk, yang boleh menghindarkan pandangan mata para lelaki dari pandangan dirinya. Semua hukum sunnah itu dengan syarat hanya sebatas berdosa dan tidak berbicara di atas kuburan. Jadi bagi perempuan, ya, hukum sunnah itu dengan syarat, ya, tidak berlakunya perkara yang menyebabkan dosa dan tidak berbicara, tidak berkata-kata di atas kuburan. Itu bagi perempuan. Ya, makanya perempuan itu tak digalakkan, ya, pergi kuburan. Kalau kita lihat di Arab Saudi itu ya begitu. Ya, perempuan tak boleh masuk kuburan. Ya, walaupun ke makam Sayyidatuna Khadijah sekalipun tak boleh. Ya, yang boleh itu hanya lelaki sahaja. Ya, apalagi di makam Baqi' sama juga. Ya, yang disunahkan saat ziarah kubur berdiri membelakangi kiblat. Ya, maksudnya apa? Menghadap ke wajah mayit, mengucapkan salam padanya,
tidak mengusap dan mencium pusaranya, kerana hal itu termasuk kebiasaan orang-orang Nasrani. Jadi ketika di ziarah kubur, kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, menghadap membelakangi kiblat, iaitu menghadap wajahnya mayit tadi. Ya, mayit menghadap ke kiblat, makanya kita menghadap wajahnya mayit. Ya, mengucap salam kepada jenazah ataupun ahlul kubur, kemudian tidak mengusap dan mencium kuburan. Ya, batu nisan jangan dicium, tanah kuburan tak perlu dicium, kerana hal itu termasuk kebiasaan orang-orang Nasrani. Cuma ada pandangan sebagian ulama diperbolehkan. Ya, kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya jangan. Ya, Imam Nafi' rahimahullah ta'ala, kana Ibnu Umar ru'aituhu mi'ata marrah aw akthara yaji'u ilal qabri fayaqulu assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala abi wa yansarif. Ya, Imam Nafi' rahimahullah ta'ala berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali atau lebih. Kemudian beliau berkata, assalamu ala nabi. Kemudian bagi salam kepada Sayyiduna Abu Bakar, assalamu ala Abi Bakar. Kemudian memberi salam kepada bapanya, assalamu ala Abi. Dan kemudian beliau pergi. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sebagian ulama salaf ketika berdiri di pintu kuburan berkata, ya, sebagian ulama salaf ketika berdiri di pintu kuburan mereka mengucapkan, ana sallallahu wahsatakum wa rahima ghurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabalallahu hasanatikum. Ya, mereka berdoa, semoga Allah menghibur kesedihan kalian, maksudnya ahli kubur. Ya, semoga Allah memberikan hiburan kepada ahli kubur daripada azab, memberi rahmat perjalanan kalian, maksudnya perjalanan ketika di alam barzah. Ingat, kita berada di alam barzah itu, ya, suatu waktu yang sangat lama. Ya, penantian menunggu alam akhirat sangat lama. Makanya kita kena siap-siap, ya, persiapkan bekalan semasa hidup di dunia. Ya, semasa kita masih ada peluang lagi untuk beribadahlah. Ya, kerana nanti sebagaimana yang Allah sudah sebutkan dalam Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, Allah bersumpah sudah, ya, setiap jiwa itu akan menyesali dirinya sendiri. Semuanya akan menyesal, baik orang mukmin, baik orang muslim, apalagi orang kafir, semuanya akan menyesal. Ya, orang mukmin menyesal kenapa? Walaupun mereka sudah diberi ganjaran pahala yang banyak oleh Allah, sudah diberi ganjaran surga oleh Allah, tetap menyesal. Kenapa mereka menyesal? Ya Allah, dulu di dunia kenapa aku tak beramal soleh yang lebih banyak? Alangkah baiknya kalau dulu aku lebih banyak amal solehku, sudah pasti aku berada di atas surga yang lebih tinggi lagi. Padahal sudah masuk surga. Yang menyesal, tapi menyesalnya sebab ketaatan. Beza dengan orang Islam. Ya, sekadar mengaku Islam tapi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Islam. Mereka menyesal kerana kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka dimasukkan ke dalam api neraka
walaupun mereka tetap akan dikeluarkan masuk ke dalam surga, tetapi menyesal. Ya, apalagi orang kafir, ya, penyesalannya abadan abadah, selama-lamanya, abadi, ya, akan berada di dalam api neraka selama-lamanya. Ini, ya. Kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah menerima kebaikan-kebaikan kalian. Ini doa. Ya, makanya kalau kita ke makam, ya, kita ziarah ke kuburan, kita doakan pada ahlul kubur. Ya, ila ahlil kubur. Paling tidak kita bacakan surah Al-Fatihah. Ya, setelah kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, kita bagi salam, kita doakan lahum al-fatihah. Didoakan, mereka senang dengan kiriman bacaan Fatihah kita. Ya, mereka dengar. Ya, kalau orang yang sentiasa atau sering-sering memberi salam pada ahli kubur, ketika nanti kita sudah masuk alam kubur, mereka akan kenal kita. Ya, kita tak akan bersendirian. Ya, Masya Allah. Ada dijelaskan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Ya, keadaan alam barzah itu bagaimana? Ya, karangan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Ya, beliau jelaskan kehidupan di alam barzah itu, ya, bagi orang-orang yang sudah lepas dari fitnah kubur, ya, seperti orang yang masih hidup di dunia, saling berkumpul, ya, bertemu sapa. Ya, itu kalau di alam kubur yang sudah terlepas dari fitnah kubur, maksudnya sudah aman. Ya, seperti para syuhada, para nabi, para rasul. Ya, sebab mereka itu tak mati. Ya, Allah dah sebutkan dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ni, makanya kita persiapkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Ya, mati membawa dengan kebaikan. Orang yang mati dengan kebaikan, ya, kita tak boleh kata mereka itu, ya, mati. Ya, malah mereka hidup di alam sana bagaikan burung-burung hijau berterbangan. Ya, roh mereka itu bebas. Ini, ya. Maksud ziarah kubur menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah orang yang melakukan ziarah agar mendapat pelajaran, sedangkan yang diziarahi mendapat manfaat doa orang yang berziarah. Itu maksud yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada orang ziarah kubur, jangan kita salah sangka. Kalau ada orang yang berzikir di kubur, janganlah kita salah sangka. Ya, ini tidak mengata mereka sembah kubur lah, kuburiyun lah. Ya, jangan. Ya, ini yang dianjurkan. Orang yang ziarah itu ambil iktibar. Orang yang diziarah itu mengambil manfaat. Saling memberi dan menerima. Begitu. Ya, jangan terus kita katakan, oh, orang yang ziarah kubur wali menyembah menyembah kubur, minta pada kubur. Tidak. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi yang datang ke kuburan mengambil ingatan, ya, pelajaran. Ya, tengok keadaan kubur. Ya, kalau nak lebih berkesan, ziarah kuburnya malam-malam. Lebih berkesan. Kalau siang tak rasa takut, ya, cuba malam. Kalau malam, kalau sekarang kuburan dah seronok. Ya, kuburannya dah cantik, tersusun, ada lampu. Ya, ada lampu malah. Kalau dulu kan gelap, semak, kan. Sekarang ni, ya, tak begitu macam dulu. Ya. Jadi ambil manfaatnya begitu. Ya, kita ambil pelajaran. Besok kita berada di dalam kubur. Ya, kita berada di satu bilik yang sempit,
berlapik dengan tanah, hidup kat dunia pakai katil, pakai tilam, ya, tilam tebal, besok di dalam kubur baring di tanah tanpa bantal, ya, tak ada jendela, tak ada pintu, tak ada lampu, gelap. Kita ambil pelajaran seperti itu. Ya, kita hidup sendiri, tak berteman. Ya, dan orang yang diziarahi mendapat manfaat doa orang yang ziarah. Itu maksud daripada ziarah kubur. Jangan kita salah anggap, jangan kita salah mengartikan ziarah kubur. Ya, kecualilah kalau kita nampak betul-betul dia datang sana, dia sembah kubur tu, itu syirik. Ya, maka hendaknya orang yang ziarah tidak lupa untuk berdoa bagi dirinya sendiri dan bagi si mayit. Tidak lupa mengambil pelajaran dari mayit yang diziarahi. Jadi jangan lupa doakan diri sendiri juga. Ya, ingat bahawa kita ini banyak dosa. Ya, bagaimana nanti ketika kita sudah mati, siapakah yang akan membersihkan dosa kita selain kita sendiri? Ya, selagi ada kesempatan, ya, istighfar yang banyak, minta ampunan kepada Allah. Begitu. Pelajaran hanya boleh didapat dengan cara menggambarkan keadaan mayit dalam hatinya. Bagaimana anggota badannya menjadi terpisah-pisah. Bagaimana kelak ia dibangkitkan dari kuburnya, dan sesungguhnya ia sebentar lagi juga akan mengikut, ya, menyusul mayit. Bayangkan keadaan orang yang berada di dalam kubur, ya, waktu ziarah itu, bayangkan. Ya, sudahlah tak hafal Quran, amalannya sedikit, ya, misalnya lah, kan? Bayangkan apa terjadi pada jenazah. Ya, tuba liman yahfazu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Beruntung sekali bagi yang hafal Quran di dunia dan di akhirat. Ini yang bagi hafal Quran. Bagaimana tidak beruntung idza yamut wa kaifala idza yamut, ketika mati, ya, jismuhu la yafsuda, jasadnya tidak akan hancur. Ini. Ya, kalau orang yang hafal Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya, jasadnya tidak akan hancur dimakan bumi. Bayangkan kita yang tak hafal Quran ini, apakah akan selamat? Ya, jasad dan roh kita di alam barzakh, itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, jangan kita rasa gembira sekarang, ya, tapi di alam barzakh kita, ya, menangis, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita angan-angan dalam hati, ya, dalam kubur itu bagaimana keadaan mayat. Hancur lebur, dimakan tanah, dimakan ulat-ulat, dimakan sama belatung, ya, dimakan sama ular. Ya, Masya Allah. Disunahkan memuji mayat dan tidak menyebutkannya kecuali dengan hal-hal baik. Ya, mayat yang ada sudah dikebumikan, jangan sampai kita mencela mereka, janganlah sampai kita memburuk-burukkan mereka lagi. Ya, mereka sudah mati, sudah tak ada dah. Ya, sudah, yang lepas biar berlepas. Ya, jangan kita ungkit-ungkitkan. Ya, kasihan jenazahnya, kasihan mayitnya, kasihan keluarganya. Ya, diam-diam saja. Ya, kita cakap yang baik-baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian semua mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, kerana sesungguhnya mereka sudah bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan. Ini.
Ya, jadi orang-orang yang dah mati ni jangan dicela, jangan disebut-sebutkan keburukannya. Kerana apa? Mereka sudah menanggungnya sendiri di alam barzakh. Malah kita tambah-tambahkan beban mereka lagi. Ya, jangan. Ya, doakan. Ya, ingat, ya, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya, itu lebih diutamakan. Ya, jadi tetap sampai, ya, mendoakan kepada amalan-amalan, doa-doa, sedekah kita yang masih hidup ini tetap sampai kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Ya, pahalanya itu sampai. Ya, sebagaimana yang disepakati oleh ulama-ulama mazhab 4, ya, terutama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, semuanya, ya, bersepakat bahawa doa yang dipanjatkan untuk arwah walaupun bukan dari ahli keluarganya sendiri tetap sampai kepada mereka. Ya, tetap sampai. Ya, dijelaskan dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, termasuk karangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menganjurkan kita membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran di kuburan, di sanding kuburan. Malah beliau mengatakan, ya, menghatamkan satu Al-Quran itu juga lebih baik. Ya, menghatamkan Al-Quran di kuburan, dikhususkan pahalanya kepada arwah, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, ya, pahalanya tak sampai, biarkan saja. Ya, kita mengikuti ulama-ulama kita berpendapat sampai. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW tentang, ya, sedekah pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, dalilnya apa yang paling mudah untuk kita faham? Ya, kalaulah tidak sampai, maka tidak ada namanya badal haji, tidak ada namanya badal umrah. Ya, kalau pahalanya tak sampai kepada jenazah, kepada orang yang sudah meninggal, itu termasuk dalil. Walaupun yang melakukan badal haji, badal umrah, ya, itu bukan anaknya, bukan ahli keluarganya, ya, tetap sampai pahalanya. Apalagi bacaan Quran, doa-doa, ya, kita minta ampunan kepada mereka, ya, tetap sampai. Makanya jangan dilupakan, terutama anak-anak yang soleh, untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, ya, supaya mereka selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak, ya, dapatlah kita mengambil pengajaran daripada apa yang saya sampaikan, terutama tentang mengingat mati, ya, bahawa sakaratul maut itu bukanlah perkara yang sangat ringan, tetapi adalah amat berat untuk kita hadapi, ya, apalagi nanti di alam barzakh, perjalanan menuju akhirat sangat panjang. Makanya selagi kita masih diberi modal berupa nyawa dan waktu, ya, persiapkan, ya, penuhkan waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bekalan kita untuk ke alam akhirat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Ada umur panjang kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.